Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan, nama saya Heti Nurhidayah. Saya dari SMA Negeri 2 Wengapu mengajar geografi. Sekaligus juga mahasiswa PTG Darjat Angkatan 1 tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 2021A21040A. Kali ini saya akan praktek pembelajaran dengan anak-anak dengan materi struktur keuangan dan perkembangan desa. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu dosen penguji serta penilai. Terima kasih. Sehat semua? Sehat. Oke ya. Sebelumnya kita berdoa ya. Silakan Karel pimpin teman-teman berdoa. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kenapa dia? Tanpa keterangan? Selain Eklis? Oke ya. Siap belajar geografi? Siap. Geografi? Oke ya. Nah, sebelum kita belajar ke materi berikutnya, Ibu ingatkan dulu ya. Pengembangan desa tujuannya yaitu yang pertama, kalian bisa menganalisis struktur keuangan dan perkembangan desa secara tepat. Yang kedua, kalian bisa menyusun resume dan mempresentasikan hasil diskusi tentang struktur keuangan dan perkembangan desa dengan benar. Nah, sebelumnya silakan kalian ikuti ini dan pretest ini, silakan langsung jawabannya ya. Ada 5 soal pilihan ganda, silakan kalian kerjakan. Langsung jawabannya. Nomor 1 jawabannya apa? Tulis di buku. Langsung jawabannya. 1. Sudah? Belum Ibu. Kerjakan sendiri-sendiri. Ayo, jangan tanya. Sudah? Belum?
ya. Sekarang tukar dengan sampingmu, ibu percaya ya. Sudah ya. Nomor 1 jawabannya apa ini? Nomor 1 B. Nomor 1 B. Nomor 1 B. Kalau salah coret. Nomor 2 jawabannya kekerabatannya kuat. Nomor 3 jawabannya ya, C. Nomor 4 jawabannya D. Desa swasembada. Oke. Nomor 5 jawabannya A. Memandu. Oke, sudah. Siapa yang kamu koreksi? Jawabannya betul semua. 75 ke atas. Ada yang betul 3? Ada. Coba angkat tangan. Betul 3. Oke, sudah ya. Nih, kembalikan ya. Sebelum kita belajar tentang struktur keuangan dan perkembangan desa, kita literasi dulu. Kalian silakan baca tentang materi struktur keuangan dan perkembangan desa. Halaman 53. Mana bukumu? Halaman 53. Silakan kalian baca dulu. Desa ya. Sebetulnya desa itu apa? Kalian sama-sama. Desa adalah bahasa Sanskerta yaitu desi, artinya tanah kelahiran ya. Sedangkan menurut Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2014, tanda baca yang keras. Menurut Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2014, desa diartikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarya masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, itu pengertian desa menurut Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2014 ya. Nah, ini juga ada menurut Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2007 kaitannya dengan penataan ruang ya. Terus desa adalah perwujudan geografis yang ditentukan oleh unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh ini ciri-ciri tentang desa. Bagaimana ciri-ciri desa? Yang pertama, baca yang keras ya. Brilian. Satu, penduduknya saling mengenal dalam pergaulan hidupnya dan masih memegang teguh tradisi. Penduduknya mempunyai ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan mata pencarian. Penduduk bidang agraris sangat dipengaruhi faktor alam seperti iklim dan topografi. Perbandingan manusia dan lahan cukup besar. Lapangan pekerjaan masih tertumpu pada sektor agraris dan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi masih rendah. Ya. Di sini penduduknya masih mengenal satu sama lain meskipun jaraknya jauh ya, rumah satu dengan yang lain, tetapi mereka masih saling kenal. Misalkan kalau kita tanya alamatnya orang, tidak hanya dikasih tahu rumah, tetapi dikasih tahu ciri-ciri rumahnya, ya kan, catnya warna ini, di depan rumahnya ada ini, anaknya ini, lengkap sekali. Kenapa? Karena saling mengenal, kerabatannya kuat. Yang berikutnya ya, penduduknya punya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan. Ada kebiasaan, contohnya kita
lapangan pekerjaan masih bertumbuh pada sektor agraris ya, sarana dan prasarana juga masih sangat sederhana sekali, apalagi di tempat kita yang jadinya susah sekali ya, itu contohnya adalah komunikasi. Nah, ciri-ciri desa di sini ada desa swadaya, desa swakarya, desa swasembada. Nah, desa-desa yang Ibu sebutkan tadi itu klasifikasi berdasarkan perkembangan pembangunan. Jadi berdasarkan perkembangan pembangunan dibagi menjadi 3, desa swadaya, kemudian desa swakarya, dan desa swasembada. Desa swadaya, daya kekuatannya sendiri. Jadi desa ini masyarakatnya memenuhi kebutuhan dari berladang, berkebun, tidak dijual, tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, bagaimana dia bisa bertahan hidup, memenuhi kebutuhannya. Jadi tidak ada kegiatan dengan masyarakat luar daerahnya, dia tertutup. Jadi di antara desa-desa yang ada sesuai klasifikasi perkembangan pembangunan, desa ini sudah yang paling tertinggal, yaitu desa swadaya. Nah, memiliki lembaga sosial yang sangat sederhana, memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan produksi sendiri. Maksudnya dia menghasilkan sendiri. Yang berikutnya swakarya, sudah menghasilkan. Ya. Desa swakarya, desa yang telah berkembang lebih maju, karya, dia sudah menghasilkan, ada karya. Nah, karya-karya yang dihasilkan itu dia jual, jadi sudah ada kegiatan atau sudah ada interaksi dengan masyarakat luar daerah, ya, luar daerahnya maksudnya. Ya. Terus adanya mata pencarian yang sudah beraneka ragam, mulai beraneka ragam, tidak hanya dalam bidang pertanian, karena tadi dia sudah menghasilkan karya. Nah, ini desa swasembada, desa yang paling maju, di mana pengaruh adat istiadat sudah mulai berkurang, bahkan dia bisa membangun daerahnya, desanya dengan potensi yang dimiliki. Jadi dari klasifikasi 3 desa tadi, menurut kalian yang paling maju desa apa? Desa swasembada. Ya, oke. Berikutnya kita lihat kaitannya dengan ini ya, menurut Erditato unsur desa meliputi daerah, penduduk, kemudian tata kehidupan, ya, tata kehidupan kaitannya dengan pola pergaulan, ikatan pergaulan, ya. Potensi desa, ada potensi non fisik juga. Potensi fisik di sini meliputi tanah, air, penduduk. Ya, tanah di sini kaitannya dengan lahan produktif dan non produktif. Yang produktif digunakan untuk cocok tanam ya, atau pertanian. Sementara yang non produktif digunakan untuk pemukiman. Ya. Air, bagaimana air di desa? Bening tidak? Bening. Ya. Ternak banyak dijumpai? Banyak. Penduduknya bagaimana? Kaitannya penduduk di sini dengan jumlah, tingkat pendidikan, mata pencarian, ya. Nah, potensi non fisik kaitannya dengan rasa gotong royong yang sangat tinggi. Kemudian adanya aparatur desa dan lembaga desa. Contoh lembaga desa apa? Lembaga desa itu aparatur RTRW, kalau aparatur RTRW itu aparatur. Kalau lembaga KUD bisa? KUD, KUD, Koperasi ya, KUD. Pasti kalian tinggal di kota. Kalian tinggal di kota di desa ini. Aku ya. Oke, ini struktur keuangan desa. Ada memanjang, rahasia, dan ini kaitannya dengan pola pemukiman desa, menyebar, memanjang, dan menggolong. Nah, menyebar ya. Pola pemukiman desa menyebar, kalian bisa lihat dalam bukumu. Ya. Pola pemukiman desa menyebar di sini maksudnya pola pemukimannya antara penduduk satu dengan penduduk yang lain tempat tinggalnya berjauhan, jauh sekali. Contohnya di daerah
Berarti kalau memanjang ini contohnya di pinggir pantai ya biasanya ya di pinggir jalan ya pinggir jalan. Nah ini memanjang. Daerah yang di pinggir jalan kalau bepergian lebih cepat karena dia di pinggir jalan kan. Nah kalau di pinggir pantai biasanya desa nelayan. Ya oke. Terus kemudian Rizwan bilang di pegunungan ibu. Nah itu contoh dari ya biasanya di pulang Mongolopo ini biasanya keturunan masih ada hubungan kekeluargaan. Oke, nah sekarang kita simak sama-sama tentang video pembelajaran dulu ya. Wih, carinya dulu. Silakan kalian perhatikan tentang video ini. Tidak keras ya? Video orientasi masalah prediksi Indonesia akan kehabisan petani pada 2063. Saat ini hanya sedikit generasi muda yang mau melanjutkan profesi petani. Pada 1976, 65,8% warga Indonesia bekerja di sektor pertanian. Proporsi tersebut menurun drastis, jadi hanya 28% pada 2019. Survei pertanian antar sensus 2018 menunjukkan dari 33,4 juta petani di Indonesia, hanya 2,6% yang berusia di bawah 25 tahun dan 12,3% berusia antara 25 hingga 34 tahun. Selebihnya adalah petani berusia 35 tahun ke atas. Minimnya anak muda yang mau meneruskan usaha pertanian juga terjadi di desa-desa Lubuk Padi, Jawa Barat. Salah satunya di Desa Muara, Kecamatan Cilamai Wetan, Kabupaten Karawang. Tadi karena dalam melakukan pekerjaan itu, dalam melakukan pekerjaan itu capek, panas, ya pokoknya berat lah gitu kalau yang belum terbiasa di lapangan seperti itu. Oke, siap. Karena kan harus malah kita dapati di situ. Ya, tadi tentang Indonesia akan kehilangan petani. Jadi ini orientasi permasalahan yang harus kalian diskusikan. Sekarang buatlah kelompok, ya seperti biasanya buat kelompok. Ibu akan bagikan orientasi masalahnya ini lewat LKP. Silakan, ayo. Bentuk kelompok. Jangan lupa nanti nama-namanya taruh di kertas ini. KPD, nama kelompokmu. Ya. Silakan kalian diskusikan permasalahan yang sudah kalian tonton tadi itu di video pembelajaran tadi. Kelompoknya Dea. Silakan kalian diskusikan. Ada yang ditanyakan dari permasalahan yang Ibu berikan data KPD? Silakan boleh lihat di buku, buka HP. Tambahin ya, kalau di situ kurang, misalnya nama kelompoknya Ibu ngetiknya kurang, tambahin.
kembali rasa bangga menjadi para petani dengan menggunakan teknologi tertentu dalam mengolah beberapa hasil pertanian agar banyak kaum muda lebih tertarik lagi. Desa ada kolam permukiman menyebar. Kolam permukiman menyebar dapat kita jumpai di dalam rendah di wilayah daratan tinggi penduduk memiliki lahan yang relatif datar dan dekat dengan sumber air untuk membangun rumah. Sementara di daratan rendah penduduk bebas membangun rumah dengan faktor topografi. Menanggapi atau bertanya, waktu dan kesempatan kami silakan. Dulu sebelumnya kasih upload. Mau bertanya? Jangan lupa dicatat ya. Silakan Anda. Saya mau bertanya, bagaimana tanggapan kalian tentang anak muda zaman sekarang yang lebih memilih kerja di luar kota dibandingkan jadi petani? Padahal kalau kerja di luar kota mungkin pendapatan dan pekerjaannya lebih baik daripada di kota. Ya Nanda, bagaimana tanggapan kalian tentang anak muda yang lebih bekerja di kota daripada di desa? Menurut kelompok kami itu karena mungkin di desa tidak banyak peluang untuk bekerja, tetapi mungkin mereka berpikir bahwa di kota itu lebih banyak peluang untuk mendapatkan upah yang lebih baik dan mungkin mereka menganggap bahwa di kota itu lebih baik dan lebih bagus. Mungkin hanya itu saja jawaban dari kami. Mungkin ada yang kelompok lain yang ingin menambah, kami silakan. Menurut saya, untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan kebijakan petani lain meningkatkan peran pemerintah dalam kelembagaan pertanian, pengalaman pertanian melalui pendidikan usia dini. Terima kasih dari kaum Bino yang sudah menambahkan jawaban. Mungkin masih ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Oh, mau bersama. Kenapa struktur ruang desa bisa diberikan menjadi ruang fungsi ekonomi? Karena di dalamnya itu ada struktur pertanian yang bisa ada pemasukan di keuangan atau ekonomi yang lain yang mau menambah. Karena ketika kalau ada ekonomi itu di dalamnya dia itu pasti ada lahan pertanian. Di lahan pertanian itu biasanya digunakan untuk sawah, bercocok tanam, dan sebagainya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ini yang sudah menambahkan. Keras ya. Kenapa pemukiman menyebar dapat dijumpai cuma di dataran rendah? Kenapa pemukiman menyebar dapat dijumpai di dataran rendah? Kami akan menjawab pertanyaan dari India. Karena di wilayah daratan tinggi penduduk memiliki lahan yang relatif datar dan dekat dengan sumber air untuk membangun rumah.
Silakan. Kelompok yang ketiga, Ibu. Saya ke sana. Ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, setelah kalian melihat video pembelajaran tadi, diskusikanlah mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut agar tidak benar-benar terjadi. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak anak muda yang bersekolah dan bekerja di kantor yaitu di kota dan bukan di lahan pertanian, dan salah satu masalah tersebut terjadi karena bekerja di lahan pertanian lebih capek dibandingkan bekerja di kantor. Kedua, cara mengatasi hal tersebut dengan memajukan desa agar anak muda tidak memilih ke kota karena di desa sudah ada apa yang ada di kota yang mereka incar. Dua, dalam klasifikasi pola permukiman desa dan pola pemukiman menyebar tentang kelompok. Diskusikanlah dengan kelompok kalian tentang pola pemukiman menyebar. Pemukiman menyebar adalah pemukiman yang terjadi di daerah dataran rendah atau dataran tinggi yang memiliki kondisi tanah yang kurang subur. Sekian dari kelompok kami. Untuk kelompok yang lain ingin bertanya, kami persilakan. Silakan Ibu bertanya. Saya akan bertanya, bagaimana langkah pemerintah untuk mengatasi masalah generasi muda yang tidak tertarik dalam dunia pertanian? Bagaimana langkah pemerintah untuk mengatasi masalah generasi muda yang kurang tertarik dalam dunia pertanian? Kurang tertarik dalam dunia pertanian. Kami ingin bertanya. Apa faktor perbedaan ekonomi dan sosial? Apa faktor perbedaan ekonomi dan sosial? Kami saling ingin bertanya. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan potensi pertanian? Untuk mengoptimalkan potensi pertanian. Saya permasalahan yang harus dilakukan dalam memenuhi dan melestarikan sumber masyarakat. Saya permasalahan yang harus dilakukan petani dalam memulai kehidupan dalam inovasi. Dalam konferensi desa. Bukan unsur utama dalam konferensi desa. Kami saling ingin bertanya. Oke, kami minta. Bagaimana kondisi keuangan di wilayah desa? Yang keras. Bagaimana kondisi keuangan di wilayah desa? Keuangan di wilayah desa. Saya ada yang ingin bertanya. Berikan kami waktu sekitar 10 menit untuk menjawab pertanyaan. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Nerani. Pertanyaannya, bagaimana langkah pemerintah mengenai masalah generasi muda yang kurang tertarik di bidang pertanian? Yaitu,
Caranya dengan cara pemerintah dan memberikan tugas kepada penyuluh pertanian untuk membimbing para petani dan terutama anak muda. Kemudian pertanyaan dari Rilen, apa faktor perbedaan ekonomi dan sosial? Pertanian dan pemberdayaan untuk pemukiman. Kemudian pertanyaan dari Jessica, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan potensi pertanian? Yang dilakukan dengan cara menyiapkan kebutuhan pertanian di desa, misalnya dengan menyiapkan pupuk dan alat pertanian, dan adanya kelompok dalam pertanian desa, contohnya ada kelompok capit. Kemudian pertanyaan dari Karel, apa saja permasalahan yang harus dihadapi petani dalam memulai dan cara mengatasinya? Masalah yang saat dimulai pertanian itu salah satunya ada tenaga, modal, dan waktu. Kedua, cara mengatasinya adalah meningkatkan kesadaran anak muda di bidang pertanian. Kemudian pertanyaan dari Danisa, sebutkan unsur utama dalam potensi desa. Menurut Erwin Sarko, unsur utama desa meliputi daerah, penduduk, dan tata kehidupan. Sekian dari kelompok kami, jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilakan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Presentasi kalian tadi informasi bahwa kalian semakin berani untuk mengutarakan pendapat, tidak malu-malu bertanya, itu bagus. Kalian bisa berpikir kritis, ya, menghargai teman, ketika teman di depan. Nah, kondisi seperti ini tetap lanjutkan. Kalian harus mulai berani mengutarakan pendapat kalian, jangan malu-malu, ya. Anda belajar geografi karena dengan belajar geografi kita tahu meskipun kita tidak kemana-mana, tapi kita sudah bisa pergi kemana-mana. Ya, maksudnya apa? Kita belajar geografi, kita tahu wilayah ini, wilayah itu. Ya, tetap semangat ya, geografi. Oke, ya. Nah, jadi kita simpulkan tadi materinya bahwa kita belajar tentang struktur keuangan dan perkembangan di desa. Ya. Tapi sebelum kita simpulkan sama-sama, mungkin ada yang bertanya kalian tentang materi tersebut. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Sudah mengerti semua? Ya. Jadi kesimpulan tentang desa, struktur keuangan desa, bahwa desa berdasarkan perkembangan pembangunan dibagi menjadi 3. Yang pertama apa? Nanda, yang pertama. Desa berdasarkan perkembangan pembangunan dibagi menjadi desa swadaya. Potensi fisik lihat apa? Ada tanah, air, ternak, dan penduduk. Oke. Kemudian ada juga potensi non fisik. Esra, apa potensi non fisik? Adanya rasa lokal ya. Terus apa? Aparatur desa dan lembaga sosial. Nah, ternyata pemukiman desa itu membentuk pola. Jadi pola pemukiman desa itu
dataran rendah. Ya, oke. Yang kedua, pola pemukiman apa? Contoh pola pemukiman memanjang. Ya. Di tepi jalan, di tepi memanjang mengikuti garis ini. Dan yang terakhir, pola pemukiman mengelompok, memperhiasnya itu. Nah, ini yang seperti ini setelah bilang tadi di daerah biasanya kalau rumah satu dengan rumah yang lain ada hubungan ya. Oke, ini materi yang kita pelajari. Untuk berikutnya, coba ibu adakan post test ya. Apakah nilaimu bagus? Oke, siap-siap ya. Tes. Ya, silakan tulis. Nomor 1, langsung jawabannya. Pilih A, B. Nomor 1. Ya, sudah? Sudah. Oke. Nomor 2. Langsung jawabannya. Oke. Nomor 3. Selanjutnya, nomor 4. Langsung jawabannya saja. Ya. Dan yang terakhir, gambar bola. Silakan putar dengan sampai nunjuk. Sambil koreksi teman-temannya. Nomor 1 jawabannya apa? Nah, terus mana tadi ya? Nomor 2. Perhatiannya sangat kuat. Terus yang berikutnya. Nomor 4. Desa Suang Sembada. Dan yang terakhir. Ada yang betul semua? Yang betul 3? Betul 4? Salah semua? Nanti setelah itu hasil kalian itu tetap dikumpulkan di ibu supaya ibu tahu ya. Ya, kembalikan ke temannya. Punya. Sekalian di rumah, ibu sudah siapkan LKPD, nanti ibu kirim seperti biasanya di akun kelas ya. Terus yang berikutnya minggu depan kita akan belajar tentang struktur keruangan dan pengembangan flora. Tadi kan tentang desa ya. Nanti minggu depan tentang kota ya. Oke. Nah, ibu mau tanya sekarang, bagaimana perasaanmu? Senang. Apakah seperti ini? Tidak. Apakah begini? Tidak. Geografi? Setelah kita belajar tentang materi ruangan dan pengembangan desa, seperti biasanya kita berdoa ya sebagai rasa ungkapan syukur. Sekarang silakan Jessica pimpin teman-teman untuk berdoa. Bapak berkati juga yang sudah mengajar kami dengan memberikan kesehatan dan umur panjang. Nanti Yohanes sedangkan itu nanti dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Selamat siang. Pesan dan pesan saya setelah pembelajaran geografi itu saya sangat senang bisa belajar geografi, terlebihnya mengenai desa, dan saya lebih mendapat
ini pemahaman yang lebih luas lagi tentang desa dan menambah wawasan saya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah menjelaskan dengan baik dan saya bisa mengerti. Kesan saya setelah saya belajar tentang pelajaran geografi, apalagi di pembelajaran yang saat ini yaitu tentang desa, saya akan lebih mengenal tentang desa, apalagi saya adalah orang terapatnya dari desa. Dan dalam pembelajaran ini saya juga bisa mengeluarkan pendapat saya. Dan untuk Ibu saya ucapkan terima kasih banyak telah memberi pembelajaran kepada kami apalagi tentang desa. Sekian dari saya.